Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mahmudah M. Hum selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Faisal SSM Hum selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Nancy Lianti SPD M. Hum selaku penguji satu saya. Dan yang terhormat Ibu Dr. Hajra SS MPD selaku pembimbing dua saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kami semua masih diberi kesehatan dan umur yang panjang hingga saat ini. Serta tak lupa pula kami hanturkan salam dan sholawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang menunjukkan kami dari alam yang jahiliyah dan menuntun kami ke alam yang terang benderang seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia, NIM 16511420028, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Postkolonialisme Novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate, tinjauan postkolonial Homi Bhabha, yang terbagi atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Dalam sejarah kolonialisme Indonesia, entah disadari atau tidak, bahwa penguasaan pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonial Barat. Masyarakat Indonesia seringkali tidak sadar bahwa pengaruh budaya Barat sangat cepat masuk ke dalam budaya Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi identitas pembentukan budaya Indonesia. Wacana-wacana kolonial yang muncul mampu mendorong para kritikus dan sastrawan untuk membentuk suatu gerakan literasi berupa buku-buku sejarah atau karya sastra yang di dalamnya merupakan bentuk kritikan atas kolonial bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Karena sastra di dalamnya syarat akan edukasi dan hiburan, maka para kritikus dan sastrawan tersebut memilih karya sastra atau sastra sebagai media penyalur bentuk kritikannya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Prodopo 2002 halaman 26, karya sastra sebagai hasil refleksi dunia dan kehidupan manusia. Kriteria utama yang dikenalkan pada karya sastra adalah kebenaran, penggambaran atau apa saja yang ingin pengarang aplikasikan gambarannya ke dalam karya sastra tersebut. Melalui penggambaran tersebut, maka pembaca dapat menyimpulkan bagaimana seorang pengarang mengenai dunia sekitarnya, apakah itu sudah benar atau belum sesuai dengan nuraninya. Hingga sampai saat ini telah banyak teori-teori yang muncul untuk mengkaji atau membedah sebuah karya sastra. Nah, pada penelitian kali ini digunakan teori postkolonial untuk mengkaji atau membedah karya sastra yang berjudul Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Teori postkolonial dipilih karena strategi dalam kajian postkolonial berpusat pada proses pendudukan atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, serta bagaimana pengaruh penjajahan tersebut terhadap masyarakat jajahannya. Postkolonial merupakan salah satu teori yang menjadi kajian utama dalam bidang studi kultural atau studi budaya. Postkolonial lahir beriringan dengan
adanya hubungan dominan antara kaum penjajah dan kaum terjajah. Kaum penjajah selalu menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan dengan kaum jajahannya dan selalu dianggap sebagai kaum yang terbelakang. Menurut Soeharto tahun 2011 halaman 1, hubungan hegemoni seperti ini akhirnya menimbulkan bentuk penguasaan dan ketergantungan antara pihak penjajah dan pihak jajahannya. Pihak terjajah selalu dipandang sebagai bangsa yang tidak beradab, aneh, bodoh, dan tidak rasional, dan sebutan lainnya yang terkesan menghina. Sementara pihak penjajah menganggap dirinya sebaliknya, lebih unggul daripada kaum terjajah. Menurut Andalas tahun 2016 halaman 4, kehadiran wacana postkolonial yakni untuk membongkar konstruksi kolonial yang telah menindas kaum-kaum termarginalkan. Bentuk-bentuk wacana ini tersebar di sekitar kehidupan sehari-hari. Kolonialisme tidak hanya berkaitan dengan peristiwa atau proses penjajahan saja, tetapi juga bagaimana dampak dan efek yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Kolonialisme juga tidak berhenti setelah suatu negara memperoleh kemerdekaannya. Proses tersebut berlangsung hingga saat ini. Proses penjajahan dengan senjata kini telah terganti dalam bentuk wacana yang lain, yang lebih ringan dan bertahap sifatnya. Proses kolonialisme dapat dijumpai dalam beberapa karya sastra. Salah satu karya sastra tersebut yaitu novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dalam alur novel tersebut, tokoh utama Nyai Kedasi hidup pada dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Dahulu, wanita pribumi tidak mendapatkan pendidikan secara merata, kecuali hanya kaum-kaum tertentu. Nah, saat dewasa, Nyai Kedasi menjadi seorang janda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena parasnya yang cantik dan identik dengan gundik atau simpanan para koloni Belanda. Pada penelitian sastra, harus ada kesesuaian antara objek material dan objek formalnya. Karya sastra merupakan objek material, sedangkan teori sastra yang digunakan sebagai pembedah adalah objek formalnya. Oleh karena itu, novel yang akan dianalisis harus disesuaikan dengan teori yang akan digunakan dalam membedah objek material tersebut. Dengan demikian, peneliti memilih teori postkolonial Homi Bhabha untuk menganalisis novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dalam novel Nyai Kedasi tidak hanya perjuangan perempuan yang dibahas pada alur novel tersebut. Terdapat makna terselubung dalam novel, yakni budaya Barat yang mampu mempengaruhi dan menguasai masyarakat Indonesia dalam pembentukan identitas budayanya. Sehingga peneliti tidak menggunakan postkolonial gaya Spivak, karena Spivak hanya ingin menyingkap bahwa posisi perempuan sebagai inferior tidak mendapatkan ruang yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat. Peneliti juga tidak menggunakan teori Edward Said yang mendefinisikan mengenai relasi antara bangsa Barat dan bangsa Timur yang terjalin dan biasa dijumpai dalam kajian-kajian atau penelitian yang menggunakan teori Said tersebut. Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Desi Proklawati dengan judul Citra dalam Toko Roman Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan pendekatan postkolonialisme yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang tahun 2011. Penelitian tersebut secara umum bertujuan memperoleh deskripsi tentang cerita tokoh dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Adapun tujuan
Khusus penelitian tersebut yakni mendeskripsikan wujud mimikri tokoh, wujud hibriditas tokoh, dan wujud ambivalensi tokoh. Penelitian yang relevan kedua terdapat pada skripsi Aini Mahmuda tahun 2015 dengan judul Jejak-jejak Postkolonialitas Novel Para Paraswetri Pejuang karya Suprapto Brata yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian kali ini membahas identitas postkolonial menggunakan konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi mengenai 1. Jejak-jejak postkolonialisme dalam novel Para Paraswetri Pejuang karya Suprapto Brata. 2. Peran jejak-jejak kolonialisme dalam novel Para Paraswetri Pejuang karya Suprapto Brata terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya kondisi masyarakat kontemporer yang telah banyak terpengaruh dengan budaya luar. Sedangkan penelitian relevan yang terakhir yaitu mengenai novel Nyai Kedasi terdapat pada skripsi Yunita Nurfadila tahun 2016 mahasiswa Universitas Jember dengan judul dan postkolonial dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yunita menggunakan kajian postkolonial dalam penelitiannya yang menghasilkan beberapa aspek kolonialisme antara lain 1. Hegemoni pengetahuan dan sosial yang ditandai dengan pribumi selalu membutuhkan orang Belanda dalam pemerintahan dan kehidupan sosialnya. Yang kedua, mimikri yang dilakukan oleh Nyai Kedasi dalam bahasa, pakaian, dan gaya hidup yang meniru orang Belanda. Yang ketiga, resistensi yang merupakan pemberontakan secara simbolik atau fisik oleh kaum terjajah kepada kaum penjajah. Yang keempat, pemanfaatan pembelajaran bagi siswa agar menemukan hegemoni, mimikri, dan resistensi dalam novel Nyai Kedasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mendeskripsikan mimikri pada tokoh Nyai Kedasi saja, maka penelitian novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate kali ini menggunakan teori postkolonial dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana bentuk kolonialisme dan mengungkap teks-teks postkolonial dalam novel Nyai Kedasi tersebut, sehingga dapat menemukan beberapa identitas budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya Barat. Selain itu, penelitian ini menggunakan tinjauan postkolonial Homi Bhabha dalam mengkaji novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Teori postkolonial Homi Bhabha tersebut mengungkapkan bagaimana penguasaan kolonial Barat yang masuk ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga berpengaruh terhadap pembentukan identitas dan budaya wilayah tersebut. Alasan tersebutlah yang mendorong peneliti untuk memilih tinjauan postkolonial Homi Bhabha untuk mengungkap bagaimana pengaruh budaya Barat dalam pembentukan identitas budaya Indonesia dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana bentuk postkolonialisme terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia secara detail dengan fokus penelitian hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang proses dan pengaruh kolonialisme Barat terhadap identitas bangsa Indonesia. Pun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yang pertama yaitu bagaimana bentuk postkolonialisme dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Kedua yaitu bagaimana bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu mengungkap bentuk postkolonialisme dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang kedua, mengungkap bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Saat penelitian, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yang pertama sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai teori postkolonial untuk mengungkap unsur hibriditas, mimikri, dan ambivalensi postkolonial Homi Bhabha.
dalam sebuah karya sastra. Kedua, dapat bermanfaat sebagai pengembangan penelitian teori postkolonial Homi Bhabha pada sebuah karya sastra. Nah, adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu pertama, memberi manfaat bagaimana mengaplikasikan teori postkolonial khususnya postkolonial Homi Bhabha dalam menganalisis karya sastra. Kedua, menjadi rujukan atau referensi peneliti selanjutnya dalam meneliti karya sastra menggunakan penelitian postkolonial Homi Bhabha. Yang kedua dalam rancangan penelitian kali ini yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini diuraikan beberapa teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitian, yaitu sastra dan karya sastra, genre sastra, novel, identitas budaya, postkolonial, dan postkolonial Homi Bhabha. Yang pertama adalah sastra dan karya sastra. Menurut Brahmana tahun 2008, sastra adalah kegiatan kreatif dan imajinatif. Artinya, sastra sebagai kegiatan kreativitas manusia yang bersifat imajinatif dalam sebuah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Walaupun yang disajikan dalam sebuah karya sastra adalah realitas berupa sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh ada, ceritanya dapat dijadikan studi sejarah, tetapi realitas seperti ini adalah kenyataan yang sudah dimodifikasi dan direkonstruksi pengarang berdasarkan kehendaknya. Sastra diciptakan untuk dinikmati dan diapresiasi. Dalam hal tersebut, setiap pengarang mempunyai cara dalam mengungkapkan gagasan dan gambarannya untuk menghasilkan efek tertentu pada setiap pembacanya. Keindahan bahasa dan gaya pembentukan kata seorang pengarang memberikan ekspresi tersendiri dengan kalimatnya, menurut Vansori tahun 2017. Beriringan dengan beberapa pendapat tersebut, karya sastra merupakan imajinasi pengarang berupa tulisan atau bahasa yang indah, menghibur serta pengalaman hidup pengarangnya. Dengan bahasa yang indah dapat menimbulkan gelora jiwa terhadap seorang yang membaca dan mendengarkan sehingga menimbulkan perasaan cinta, haru, mesra, benci, cemas, dendam, dan seterusnya pada setiap pembaca. Yanti 2015. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti mampu menjelaskan bahwa sastra merupakan imajinasi pengarang yang dituangkan dalam teks atau wacana dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra juga memberikan wawasan umum tentang kehidupan manusiawi, masyarakat sosial maupun intelektual dengan cara yang khas. Sebuah karya sastra diciptakan pada imajinasi pengarang. Yang kedua yaitu genre sastra. Menurut Michel 2003, dikutip dari Nurgiantoro 2004 halaman 110. Genre merujuk pada definisi, tipe, atau kategori pengelompokan karya sastra yang dibagi berdasarkan style, bentuk, atau isi karya sastra. Hal tersebut membawa dampak pengertian bahwa dalam sebuah genre sastra terdapat sejumlah sifat yang memiliki kesamaan satu sama lain, dan sifat-sifat tersebut pula yang menunjukkan perbedaan elemen pada genre yang lainnya. Genre sastra yang pertama adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang sejak kelahirannya memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun, puisi tetap merupakan karya sastra yang banyak dinikmati oleh pembaca. Puisi hidup sejak manusia menemukan kesenangan dalam berbahasa. Sejak awal, puisi telah dihubungkan dengan kehidupan manusia yang diwujudkan dalam bentuk imajinasi yang hidup dalam susunan ritmik atau rima dan bunyi yang berciri khas khusus. Melalui imajinasi penyair, puisi dapat mengisahkan peristiwa baik dialami oleh penyair maupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. Imajinasi puisi memiliki makna yang luas dan beragam seperti pendapat para penyair yang dituangkan dalam karya puisi yang pandangannya berbeda-beda.
Puisi merupakan media ekspresi seorang penyair dalam mengungkapkan gagasan atau ide. Selain itu, puisi menjadi ungkapan terdalam kegelisahan hati penyair dalam menyikapi suatu peristiwa, baik itu peristiwa yang dialami atau peristiwa yang ada di sekitar penyair tersebut. Somat 2010. Genre selanjutnya yaitu prosa. Menurut Aminuddin yang dikutip dari Haslinda tahun 2017, pengertian prosa adalah kisah atau cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh tertentu dengan penokohan, latar, serta rangkaian cerita tertentu yang berasal dari hasil imajinasi pengarang sehingga membentuk suatu cerita. Prosa dalam pengertian kesusastraan juga disebut sebagai fiksi, teks naratif atau wacana naratif. Istilah fiksi adalah cerita rekaan atau cerita khayalan yang berbentuk teks naratif atau prosa naratif. Prosa adalah salah satu jenis karya sastra yang dibedakan dengan puisi, karena dalam prosa tidak terlalu terikat rima, ritma, irama, dan bunyi, serta keindahan bahasa. Namun, bahasa dalam prosa yaitu bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan akrab dengan bahasa kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun yang termasuk dalam prosa adalah antara lain cerita pendek, novel, dan roman. Prosa atau fiksi adalah karangan yang menjelaskan sebuah cerita secara terperinci tanpa menimbulkan makna baru dalam cerita mengenai suatu masalah, perihal, peristiwa, dan lain-lain. Sedangkan genre sastra selanjutnya adalah drama. Drama adalah sebuah karya sastra baik berupa puisi atau prosa yang bertujuan untuk menampilkan kehidupan lewat perilaku dan dialog atau percakapan para tokoh. Pada umumnya dirancang untuk pementasan panggung. Yang dilansir dalam jurnal Juanda tahun 2018 bahwa drama adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan kehidupan sosial yang diceritakan melalui pertunjukan menggunakan berbagai tindakan, dialog, dan karakter. Drama sebagai bagian dari karya sastra tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Namun, dalam hal ini peneliti memilih genre sastra berupa novel yang dijadikan objek material penelitiannya. Selanjutnya novel, Taringan 2000 halaman 164. Kata novel berasal dari bahasa Latin noveus, kemudian menjadi kata noves yang berarti baru. Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenis karya sastra lainnya, novel baru muncul setelah karya sastra seperti puisi, mitos, dan legenda dan drama. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa novel merupakan rekaan pikiran pengarang yang sengaja dibuat untuk mengungkapkan pikiran atau ide pengarang yang dioleh penulis, kemudian dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa di sekelilingnya, baik itu pengalaman orang lain maupun pengalaman penulis. Adapun fungsi novel pada dasarnya itu memberi hiburan dan edukasi para pembaca. Selain menghibur, novel pada hakikatnya adalah cerita yang di dalamnya juga terkandung nilai kehidupan sosial, masyarakat, dan lingkungan sekitar untuk memberikan pelajaran kepada pembacanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Welek dan Warren dikutip dari Nurgiantoro 2000 halaman 3, pembaca sebuah karya fiksi adalah penikmat isi cerita yang bertujuan menghibur diri dan memperoleh kepuasan batin. Nah, novel sebagai salah satu karya sastra berperan penting dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif. Hal tersebut dikarenakan suatu permasalahan yang dikisahkan dalam novel adalah perihal tentang manusia dan kemanusiaan. Novel merupakan salah satu wujud cerita rekayasa yang mengisahkan salah satu bagian nyata dari kehidupan manusia, suatu konflik yang pada akhirnya dapat mengalihkan jalan kehidupan manusia atau menjadikan pandangan hidup manusia. Paramita 2010 halaman 10. Dari pendapat beberapa para ahli, peneliti dapat merangkumkan bahwa novel merupakan hasil cerita rekaan pengarang yang di dalamnya mengisahkan suatu bagian nyata dari kehidupan manusia dengan segala permasalahan dalam kehidupan, melahirkan suatu konflik
yang pada akhirnya dapat merubah kehidupan manusia pada perubahan yang lebih baik lagi. Penelitian ini digunakan novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate yang mengisahkan bagaimana pembentukan identitas budaya Indonesia dalam alur novel tersebut. Identitas budaya. Identitas merujuk pada karakter khusus individu, anggota suatu kelompok atau kelompok sosial tertentu. Identitas berasal dari kata idem dalam bahasa Latin yang berarti sama. Dengan demikian, identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lainnya dalam suatu wilayah atau hal-hal tertentu. Rumens 1993 mengatakan, selain mengandung makna kesamaan, identitas juga memuat makna perbedaan. Identitas juga dapat bermakna suatu karakter yang membedakan satu individu atau kelompok dari individu atau kelompok lainnya. Dengan demikian, identitas mengandung dua makna, yaitu hubungan persamaan dan hubungan perbedaan. Hubungan persamaan dalam identitas muncul ketika satu individu mempunyai kesamaan dengan individu lainnya dalam suatu kelompok. Begitu pula sebaliknya. Santoso 2006 halaman 44. Selanjutnya membahas tentang identitas kebudayaan. Seseorang ditentukan identitas kebudayaannya melalui keanggotaannya di dalam kesatuan sosial. Oleh karena itulah, memahami kebudayaan Indonesia dari berbagai segi penting, artinya dalam rangka menemukan integrasi sosial sebagai unsur penting dalam memahami setiap kebudayaan dan upaya persatuan bangsa. Karena kebudayaan Indonesia berasal dari kebudayaan etnik atau lokal di Indonesia yang memiliki keberagaman. Barata 2016 halaman 10. Dalam peleburan identitas adalah proses bagaimana seseorang mengembangkan suatu identitas personal atau sense of self yang unik, berbeda dari orang lain. Sebagai orang Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan khusus pada bidang budaya. Perbedaan masyarakat dari suatu budaya yang berpindah dan hidup bersama dengan masyarakat budaya lain di suatu daerah tertentu memungkinkan sekali untuk adanya percampuran budaya. Dengan demikian, proses pembentukan identitas budaya Indonesia terdapat pengaruh dari budaya luar atau asing, sehingga keaslian identitas budaya Indonesia tidak sepenuhnya utuh. Kemudian diperlukan strategi budaya untuk menangkal dan menyaring produk budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui literasi adalah suatu bentuk kritik terhadap masuknya budaya asing dalam budaya tertentu, khususnya pada era kolonialisme. Muncul gejolak kolonialisme yang menuntut para ahli untuk menggagas wacana postkolonialisme. Selanjutnya postkolonial. Asrof 2002 dikutip dari Andalas 2016 halaman 3 mengemukakan bahwa postkolonial adalah sebuah teori yang istilahnya masih belum jelas dalam pengaplikasiannya hingga saat ini. Terdapat berbagai persepsi dan pemikiran yang berbeda dalam memandang istilah tersebut. Akan tetapi pada dasarnya kemunculan studi postkolonial merujuk pada fakta sejarah dan kolonialisme yang dilakukan oleh Barat yang berdampak terhadap masyarakat jajahan. Asrof mengungkapkan dalam menggunakan istilah postkolonial mencakup seluruh kebudayaan yang dipengaruhi oleh proses kolonialisasi, mulai dari awal hingga tidak dianggap lagi sebagai negara kolonial. Dampak dari kolonialisme tidak hanya berhenti pada era setelah kemerdekaan, akan tetapi dampak dari peristiwa tersebut tetap berlanjut bahkan sampai saat ini. Melalui wacana-wacana pengetahuan budaya, sosial, dan sebagainya, proses kolonialisme tersebut masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Proses penjajahan dengan senjata kini telah Kajian postkolonial pada dasarnya mempelajari berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme pada periode pendudukan dan ketika penjajahan sudah meninggalkan koloni, tetapi masih menyisakan budaya dan pengaruh kolonial.
Penjajahan pada hakikatnya bukan semua praktik yang dilakukan sebuah negara untuk menguasai wilayah sebuah negara lain melalui jajahan perang dan kekerasan, melainkan juga penguasaan melalui hegemoni politik, budaya, dan ekonomi yang berlangsung hingga saat ini. Fajar 2011 halaman 180. Dari beberapa pemikiran para ahli, maka peneliti berpendapat pada dasarnya wacana postkolonial hadir untuk menggugat struktur kolonial yang telah menindas kelompok-kelompok yang termarginalkan. Bentuk-bentuk wacana ini tersebar di sekitar kehidupan sehari-hari. Kolonialisme tidak hanya bersangkutan dengan penjajahan saja, akan tetapi juga mengenai dampak dan efek yang ditimbulkan dari proses tersebut, seperti pengaruh terhadap ekonomi, budaya, sosial, dan agama dalam suatu wilayah tersebut. Kolonialisme juga tidak terhenti setelah diperolehnya kemerdekaan suatu wilayah atau negara. Proses tersebut berlangsung hingga saat ini, sehingga menjadi sebuah bentuk wacana yang dikaji dalam sebuah teori postkolonial. Salah satunya adalah teori postkolonial Homi Bhabha yang akan digunakan dalam penelitian ini. Postkolonial Homi Bhabha terbagi atas 3 konsep teori, yaitu hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Yang pertama yaitu hibriditas. Menurut Bhabha, 1994, hibriditas merupakan kombinasi dua jenis yang memunculkan dan sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh dua komunitas budaya tersebut. Dalam perspektif postkolonial, bagaimana upaya menciptakan budaya atau praktik hibriditas yang menciptakan bentuk-bentuk resistensi dan eksistensi baru bagi sekelompok orang dalam relasi sosial dan politik mereka. Modernitas bergerak pada tataran global, nasional, dan lokal. Tekanan kuat akan terjadi pada saat terjadi gerakan yang kuat pula. Oleh karena itu, produk yang cepat dalam bidang teknologi komunikasi seperti saat ini akan mengalir dari negara produsen pada negara-negara konsumen. Hibriditas juga dapat dikatakan sebagai identitas budaya baru yang muncul akibat dari lintas batas budaya kaum penjajah yang dapat mempengaruhi budaya kaum terjajah melalui modifikasi. Keterbukaan dalam menerima pluralitas dan multikulturalitas dapat membentuk ruang-ruang pemahaman identitas budaya yang majemuk. Sebagai sebuah produk budaya, hibriditas dalam karya sastra Indonesia merupakan bentuk perpaduan yang diciptakan dalam mempertemukan modernitas dan lokalitas, adalah suatu negosiasi budaya yang berkembang terus-menerus hingga saat ini. Jadi, hibriditas terbentuk atas dua lintas budaya yang saling ketersinggungan sehingga membentuk suatu budaya baru atau mencampurkan antara budaya asing dan budaya lokal. Selanjutnya, mimikri. Bhabha 1984 mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan mimikri adalah reduplikasi belang-belang terhadap penduduk Eropa dan lingkungan kolonial yang sudah tidak asli dan tergeser kemurniannya. Hal tersebut tergambarkan ulang dalam penafsiran, kepekaan, dan kegelisahan kolonialisme. Kaum terjajah tidak pernah mampu meniru sepenuhnya, akhirnya menimbulkan peniruan yang dikatakan cacat, aneh, dan tidak pantas. Hal demikian disebut mimikri yang terkadang dianggap penghinaan atau mockery oleh kaum penjajah. Dikutip dari Dejawati 2017 halaman 6. Jadi mimikri yang dimaksud adalah peniruan secara belang-belang atau tidak sepenuhnya mirip dengan kaum barat. Jadi kaum Timur meniru budaya Barat yang tidak sepenuhnya utuh sehingga terkesan seperti jelek atau terkesan tidak pantas atau aneh, dan kemudian disebut mockery oleh kaum penjajah. Dalam suatu praktek kolonial terdapat subjek kaum terjajah dan kaum penjajah. Untuk menjalankan relasi kuasa dominan, bahwa kaum penjajah merupakan kaum yang lebih superior dari kaum terjajah. Dibentuklah konstruksi pengetahuan yang menyatakan bahwa budaya kaum penjajah lebih tinggi dibandingkan budaya kaum terjajah.
Kaum terjajah mulai mengagung-agungkan budaya serta pengetahuan kaum penjajah. Secara tidak langsung mereka berusaha melakukan mimikri terhadap budaya kaum penjajah tersebut. Selanjutnya, ambivalensi. Adanya posisi lemah atau posisi yang ditaklukkan oleh posisi dominan memberi pengetahuan tentang resistensi dalam konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi yang muncul pada gagasan Homi Bhabha mengenai mimikri dan hibriditas. Posisi lemah dalam sudut pandang posisi dominan dapat muncul menjadi kekuatan dalam relasi saling ketergantungan antara mereka. Konsep ambivalensi menunjukkan bahwa subjek postkolonial tidak pernah utuh menjadi posisi dari kaum terjajah maupun kaum penjajah. Ambivalensi yang timbul dalam praktik saling pandang antara terjajah dan penjajah tersebut memperlihatkan bentuk negosiasi atau resistensi dari posisi yang terjajah. Lebih jelasnya, ambivalensi muncul dalam konsep Bhabha karena adanya mimikri dan hibriditas. Wita 2013 halaman 60. Jadi ambivalensi yang muncul dalam konsep Homi Bhabha ini muncul karena pengaruh mimikri dan hibriditas, yaitu percampuran budaya, peniruan budaya, dan terwujudlah bentuk ambivalensi atau menjelaskan bahwa penjajah maupun terjajah tidak dapat berdiri sendiri, yaitu terdapat beberapa dalam pembentukan identitas budaya Indonesia. Ambivalensi muncul karena masuknya budaya barat ke Indonesia yang kemudian tidak sepenuhnya diambil seluruhnya. Perlu diadakan penyaringan antara budaya yang positif dan negatif sehingga ambivalensi tersebut muncul. Ambivalensi muncul secara bersamaan dengan adanya hibriditas dan mimikri. Selanjutnya, dalam bagian kedua tinjauan pustaka terdapat kerangka pikir. Untuk menganalisis novel, peneliti menggunakan teori postkolonial yang merupakan suatu teori untuk mempelajari kondisi dan keadaan sesudah masa kolonial. Teori ini memberikan perhatian budaya kaum otoritas yang mempengaruhi kaum pribumi. Namun proses lintas batas budaya juga terjadi pada tataran interpersonal yang menunjukkan adanya keragaman paham dan pandangan dalam bidang tertentu sehingga dapat membentuk pola pikir yang lebih maju dan relevan. Penelitian ini menggunakan teori postkolonial dengan lebih spesifik teori postkolonial Homi Bhabha. Teori postkolonial digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengungkapkan pengaruh Barat terhadap pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan dan masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian, negara bekas jajahan Indonesia tidak bisa begitu saja melepaskan pengaruh budaya Barat karena kaum elit pada masa itu selalu ingin mengikuti kultur sosial, budaya, ekonomi, hingga pendidikan kaum Barat agar dapat menyetarakan kaum penjajah tersebut. Namun hasil peniruan bangsa Indonesia tidak sama persis dan tidak semua berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan objek material yaitu 3 konsep Homi Bhabha, antara lain hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana pengaruh hibriditas, mimikri, dan ambivalensi budaya Indonesia dan budaya Barat terhadap tokoh dalam novel Nyai Kedasi. Pada bagian ketiga rancangan penelitian ini terdapat metode penelitian yang terdiri dari 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Nawawi, dikutip dari Swantoro 2011 halaman 56, yang menjelaskan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memaparkan keadaan subjek atau objek
penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan. Rinciannya adalah 3 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berkecimpung dengan karya sastra yang diteliti. Peneliti tidak melakukan penelitian lapangan karena sumber data dalam penelitian ini berupa buku penelitian kualitatif. Yang ketiga, desain penelitian. Desain rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca, kemudian mengutip bagian-bagian yang memuat pengaruh Barat terhadap identitas kebudayaan Indonesia dalam novel Nyai Kedasi, karya Imperial Jate. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini ialah pengaruh Barat terhadap identitas kebudayaan Indonesia dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah postkolonial Homi Bhabha yang mencakup hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama yaitu postkolonialisme. Postkolonialisme ialah bentuk wacana kritik atas kolonialisme. Postkolonialisme juga mengacu pada objek sebelum serta pada saat berlangsungnya kolonialisme. Bentuk kritik terhadap penjajahan beserta dampak-dampaknya dapat dikaji menggunakan teori postkolonial. Kedua, identitas budaya. Identitas budaya ialah suatu karakter khusus yang melekat pada suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara suatu kebudayaan dan kebudayaan lainnya. Yang ketiga, hibriditas. Hibriditas ialah kritis konsep menunjukkan bahwa setiap proses budaya mengandung percampuran dan interaksi lintas batas. Tidak ada satu budaya atau kebudayaan yang seutuhnya asli atau murni. Keempat, mimikri. Mimikri ialah suatu budaya dari budaya yang berbeda untuk menjadi budaya lain yang hampir sama tapi tidak sepenuhnya sama dengan budaya yang ditiru. Yang terakhir atau kelima yaitu ambivalensi. Ambivalensi ialah suatu bentuk konseptual yang berpendapat bahwa konteks budaya penjajah tidak pernah sepenuhnya menguasai budaya dan pemikiran kaum terjajah. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah pernyataan atau kutipan dalam novel Nyai Kedasi yang mengandung pengaruh Barat terhadap pembentukan identitas postkolonial Homi Bhabha, antara lain kutipan yang terdapat hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate dengan jumlah halaman 218. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Andi Publisher pada tahun 2012 di Yogyakarta. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik baca. Teknik ini dilakukan dengan membaca literatur dan sumber data utama penelitian. Dengan cara membaca yang teliti novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate, dan proses membaca novel dilakukan secara seksama dari awal hingga akhir novel tersebut. Kedua yaitu teknik catat. Teknik catat digunakan setelah melakukan pembacaan secara seksama, kemudian mengidentifikasi teks-teks yang bermuatan postkolonialisme, yakni tes-tes dalam novel Nyai Kedasi. Metode penelitian selanjutnya itu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti, yakni sebagai human instrument atau orang yang menelaah. Adapun tugasnya menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas dan analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Data yang telah diperoleh akan melalui proses pemeriksaan keabsahan data atau verifikasi data. Jenis pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas. Pemeriksaan ini terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi peneliti. Triangulasi sumber dalam penelitian ini berupa pengecekan data dari berbagai sumber.
Data yang diproses pada triangulasi sumber ini akan melalui proses pendeskripsian dan kategorisasi. Selanjutnya, data diverifikasi melalui proses triangulasi peneliti. Dalam proses ini, peneliti akan melibatkan peneliti lainnya yang sebidang dengan penelitian ini.